Guys, welcome back to my YouTube channel Speak English with Mr. Far. Hopefully you enjoy this video. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris untuk pemula, sederhana dan mudah. Setidaknya terdapat 4 materi dasar yang harus diketahui oleh pemula. Yang pertama mengenai peran subjek dan objek dalam kalimat. Yang kedua mengenai verb atau kata kerja. Kemudian yang ketiga mengenai vocabulary umum atau kosakata yang sering digunakan. Dan yang terakhir mengenai simple present tense dan simple past tense. Oke, pantau terus ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai peran subjek dan objek di dalam kalimat. Perlu kita ketahui fungsi subjek adalah sebagai pelaku aksi yang melakukan suatu aktivitas. Sekali lagi, sebagai pelaku aksi yang melakukan suatu aktivitas. Sedangkan objek adalah penerima aksi yang terkena dampak dari aktivitas si subjek tadi. Sebagai penerima aksi yang terkena dampak dari aktivitas si subjek tadi. Oke, contoh subjek adalah I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, it, untuk hewan atau benda. Contoh dari subjek juga bisa dengan nama-nama asli orang atau benda ya. Misalnya, Mr. John, Miss Susan, Samuel, my friend, cat, house, dan lain sebagainya. Oke, sedangkan untuk contoh objek adalah me, saya, you, kamu, them, mereka, us, kami, her, dia untuk perempuan, him, dia untuk laki-laki, him, it, untuk hewan atau benda mati. Oke, lanjut yang kedua, mengenai verb atau kata kerja. Verb sebagai tindakan aksi dari subjek. Oke, fungsinya adalah sebagai aksi yang dilakukan oleh subjek di suatu kalimat. Secara umum, verb terbagi menjadi 3, yaitu action verb, non-action verb, dan to be verb. Oke, kita coba bahas satu persatu. Action verb itu biasanya aksi dari kegiatan fisik dan dapat terlihat dengan mata. Oke, contohnya jump, melompat, cry, menangis, laugh, tertawa, dance, menari, play, bermain, eat, makan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, non-action verb. Ini merujuk ke penampilan, keadaan, pikiran, nilai, dan sebagainya. Contohnya, like, suka, believe, percaya, think, berpikir, look, terlihat, understand, mengerti, dan sebagainya. Yang ketiga, to be verb, atau kata kerja bantu. Dalam bentuk sederhana, to be verb dapat berupa is, am, dan are. Selanjutnya, yang perlu kita pelajari untuk bahasa Inggris pemula adalah mengenai vocabulary umum atau kosakata yang sering digunakan. Menghafal beberapa kata-kata baru ini mungkin sangat penting agar kita mengerti inti dari beberapa percakapan sederhana dan komunikasi dua arah. Ya, ini agar bisa berjalan dengan baik. Oke, contoh dari beberapa kosakata yang saya bagi dalam beberapa kategori. Kata sifat, contohnya happy, senang, sad, sedih, amazing, luar biasa, nice, bagus, long, panjang, short, pendek, soft, lembut, heavy, berat,
beautiful, cantik, expensive, mahal, difficult, sulit, easy, mudah, dan lain-lain. Kemudian ada kategori noun atau kata benda. Contohnya house, rumah, elephant, gajah, human, manusia, nature, alam, teacher, guru, classroom, ruang kelas, door, pintu, building, gedung, star, bintang, planet, dan masih banyak lagi. Kemudian kategori yang ketiga, date and time. Contohnya Monday, Senin, Friday, Jumat, August, Agustus, May, week, pekan, month, bulan, year, tahun, weekend, akhir pekan, weekday, hari kerja, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh beberapa kosakata umum. Sebenarnya kosakata umum ini sangat banyak dan sebaiknya dihafal. Materi yang terakhir mengenai simple present tense dan simple past tense. Nah, ini digunakan untuk mengetahui waktu peristiwa. Teman-teman, sebenarnya ada berbagai macam bentuk present dan past tense yang bisa kita pakai dalam menggunakan bahasa Inggris. Namun di sini kita akan coba lebih fokus pada simple present tense dan simple past tense karena sangat umum dan selalu terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, simple present tense. Nah, ini digunakan untuk membicarakan peristiwa yang berada di masa sekarang. Oke, terdapat dua pola kalimat simple present tense, yaitu yang memiliki verb dan tidak memiliki verb. Yang pertama, pola kalimat dengan verb. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus verb 1 plus object. Kalimat negatif, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object. Sedangkan kalimat tanya, do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Dengan catatan, untuk pola simple present tense, di akhir kata verb kita harus menambahkan s atau is atau ies ketika subjek tunggal atau singular seperti she, he, dan it. Oke, contoh kalimatnya adalah yang pertama, Adi goes to school at 6:30 a.m. Adi pergi ke sekolah jam 6.30. Di sini subjeknya adalah Adi, verbnya goes. Di sini ditambah is karena subjeknya orang ketiga tunggal. Dan verbnya objeknya to school. Oke, kemudian yang kedua, my friends and I do not visit the public library on Monday. Teman-temanku dan saya tidak mengunjungi perpustakaan umum pada hari Senin. Di sini subjeknya adalah my friends and I. Verbnya visit. Ini kalimat negatif jadi ditambahkan do plus not. Objeknya the public library. Kemudian contoh yang lain lagi. Does he help his father in the garden? Apakah dia membantu ayahnya di kebun? Ini adalah bentuk kalimat tanya. Does he help? Does plus subjek, subjeknya he, plus verb 1 help, dan plus objek his father. Kemudian untuk pola kalimat tanpa verb, di mana mendeskripsikan adjektif atau kata sifat, noun kata benda, dan adverb kata keterangan lokasi atau waktu atau cara,
adalah yang pertama untuk kalimat positif, subjek plus to be, dalam hal ini is atau am atau are, plus adjektif atau adverb atau noun tadi ya. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus to be plus not plus adjektif atau noun atau adverb. Kemudian untuk kalimat tanya, to be plus subjek plus adjektif atau noun atau adverb plus tanda tanya. Contohnya, the snacks are inside my bag. Makanan-makanan ringan ada di dalam tasku. Subjeknya the snacks, to be-nya are, dan objeknya inside my keterangan tempat inside my bag. Kemudian contoh lainnya lagi, is he on time? Apakah dia tepat waktu? Nah, di sini bentuknya kalimat tanya, to be-nya is, subjeknya he. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah simple past tense. Ini digunakan untuk membicarakan kejadian di masa lalu, dan ini juga sangat penting dalam materi dasar bahasa Inggris karena sering digunakan. Oke, mudah-mudahan kita bisa pelajari. Demikian dulu untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.